Titanic sudah tenggelam 110 tahun lalu. Bangkai kapal paling terkenal di dunia itu diselimuti misteri. Misterinya begitu banyak hingga bangkai kapal ini terus memikat penyelam, ilmuwan, dan penggemar Titanic di seluruh dunia. Tapi aku curiga orang-orang ini punya alasan lain. Sejak Titanic tenggelam, berbagai ekspedisi telah menjelajahi perairan dalam Samudra Atlantik Utara untuk mencari bangkainya. Bangkai itu ditemukan belum lama ini, yaitu baru 37 tahun lalu. Tapi sejak saat itu, beberapa ekspedisi terus menyelam untuk menjelajah dan mengamati bangkai kapalnya. Di tahun 1998, seorang penyelam bernama Henry Nargiole menemukan sinyal aneh di dekat bangkai kapal Titanic. Dengan sonar, dia menerima sinyal jernih bahwa sesuatu yang masif ada di dasar Samudra Atlantik di dekat bangkai itu ditemukan. Selama 26 tahun, tak seorang pun bisa mengenali asal sinyal itu. Gambar-gambar sonar menunjukkan ini sesuatu yang berukuran sangat besar, dan ilmuwan percaya mungkin saja ini bangkai kapal lain. Sinyal misterius itu tetap belum teridentifikasi sampai baru-baru ini ketika satu tim penyelam berhasil menemukan area asal sinyal itu. Yang mengejutkan, itu bukan kapal tenggelam lain, melainkan terumbu karang agak besar yang penuh kehidupan. Misteri ini dipecahkan oleh suatu ekspedisi yang dipimpin oleh Ocean Gate Expeditions, perusahaan spesialis penyelaman laut dalam. Mereka terkejut dengan kemungkinan adanya kehidupan yang berkembang di kedalaman lebih dari 2.900 meter di bawah permukaan laut. Karang itu padat dan hidup. Kita bisa menemukan berbagai jenis spons, karang bambu, dan karang perairan dingin lain, lobster jongkok, dan bahkan ikan-ikan. Terumbu karang itu untuk sementara dinamakan Nargiole Fanning Ridge sebagai penghormatan bagi tim penyelam yang menemukannya. Kalau menurutmu semua ini tampak sangat normal, coba pikir lagi. Tempat ditemukannya bangkai kapal Titanic gelap. Hampir tidak ada sinar matahari yang sampai ke sana. Sumber cahaya utama di sana adalah ikan-ikan biopendar. Misalnya, menurut tim penyelam Ocean Gate Expeditions, temuan di dekat bangkai kapal Titanic ini akan membawa perubahan mendalam terhadap studi tentang kehidupan laut dalam. Dan analisis ini tidak akan berhenti sampai di sini. Ocean Gate Expeditions akan melanjutkan eksplorasi lokasi puing-puing Titanic pada tahun 2023. Mereka merekrut para penyelam yang berminat untuk mendaftar dalam program mereka dan ambil bagian dalam penemuan menarik ini. Nah, siapa yang nggak mau melewatkan siang harinya dengan menjelajahi keajaiban Titanic kan? Puing-puing Titanic menjadi bahan banyak studi terkini. Pengumpulan data selama bertahun-tahun ini telah menelurkan beberapa proyek yang sangat menarik. Untuk pertama kalinya, evolusi bangkai kapal Titanic bisa dilihat dalam animasi 3D. Simulasi itu menunjukkan bagaimana Titanic saat pertama tenggelam ke Samudra Atlantik di tahun 1912 sampai keadaan bangkai kapal itu sekarang. Kamu pasti sudah mendengar tentang tanggal 14 April malam yang tragis itu, kecuali kalau hidup di Goa. Saat itu, RMS Titanic, kapal samudera terbesar di dunia yang juga dikenal sebagai kapal yang mustahil tenggelam, memulai pelayaran perdana dari Eropa ke Amerika Utara. Seperti dikisahkan, kapal menabrak gunung es dan tenggelam cuma dalam beberapa jam, membawa serta lebih dari 1.500 jiwa yang berada di atasnya. Banyak orang tidak bisa menerima penjelasan yang diberikan tentang kecelakaan itu. Bagaimanapun, mana mungkin kapal yang mustahil tenggelam begitu rapuhnya? Mungkin itu salah satu alasan kenapa tragedi ini begitu menarik perhatian banyak orang selama bertahun-tahun. Baru pada tahun 1985, lokasi Titanic ditemukan untuk pertama kalinya. Kapal itu ditemukan oleh tim ahli oseanografi Robert Ballard, dan ini benar-benar mengejutkan dunia. Para ilmuwan dan masyarakat di seluruh dunia sangat penasaran ingin melihat seperti apa bangkai kapal paling terkenal di dunia itu. Sayangnya, karena keterbatasan teknologi, ekspedisi Ballard sangat terbatas. Mereka tidak bisa melihat seluruh kapal, hanya lambung dan geladaknya. Tapi mereka bisa menetapkan satu fakta sangat penting. Apapun penyebab kecelakaan itu, kapal memang sudah patah jadi dua sebelum tenggelam.
Ballard benar-benar ingin memahami cara mengawetkan puing-puing kapal itu dari kerusakan dan menemukan sejumlah besar barang pribadi yang berserakan di dasar laut. Bayangin kamu jadi salah satu orang pertama yang melihat Titanic bertahun-tahun setelah lenyap ke dasar laut. Ballard bilang ini mengejutkan sekaligus emosional. Di lokasi penuh puing-puing di sekitar bangkai kapal, ahli oceanografi itu menemukan banyak sekali benda kecil dan barang pribadi. Mungkin ini ekspedisi pertama turun ke Titanic, tapi mereka jelas bukan yang terakhir. James Cameron adalah penggemar lain kisah Titanic. Mungkin banyak yang belum tahu, tapi ini James Cameron yang sama dengan sutradara film Titanic itu. Sampai hari ini, dia telah menyelam 33 kali untuk mengunjungi puing-puing kapal itu. Dan mungkin jumlah itu masih akan bertambah. Cameron menjadi sangat terlibat dengan tim ahli dan ilmuwan yang menganalisis dan mengamati reruntuhan kapal itu. Ada fakta menarik nih, sutradara film itu bilang dia bersedia menyutradarai film Titanic hanya agar bisa mengunjungi kapal itu sesering yang dia mau. Mungkin dia sudah menyelam ke bawah sana lebih sering dari siapapun, tapi Cameron telah menjadi pemain utama dalam evolusi studi dan pelestarian bangkai kapal itu. Sebenarnya, para pembuat filmlah yang memungkinkan evolusi pembuatan film laut dalam. Kami sudah bilang sebelumnya, tempat bangkai kapal itu ditemukan gelap dan visibilitas di bawah air berbeda dengan di permukaan. Ekspedisi butuh banyak cahaya cuma untuk melihat beberapa puluh sentimeter ke depan. Bayangin, kamu harus merekam seluruh pekerjaan itu secara detail. Dalam eksplorasi puing-puing kapal itu, Cameron mengemudikan kendaraan robot inovatif yang dilengkapi sejumlah kamera beresolusi tinggi dan mengungkap tempat-tempat di dalam kapal Titanic yang belum pernah dilihat seorang pun sebelumnya. Oh, dan yang makin mempersulit dokumentasi Titanic, ketika ditemukan lagi oleh ilmuwan, bangkai kapal itu sudah tertutup karat warna merah hingga merekam gambar kapal yang bagus makin sulit. Warna merah tidak memantul dengan baik di bawah air. Ini cukup disayangkan oleh tim pembuat film yang ingin mendapat gambar kapal Titanic. Dari kejauhan, semua tampak mirip lilin coklat kemerahan yang menetes di seluruh reruntuhan kapal. Tapi ini sama sekali bukan lilin. Struktur berbentuk tetesan air es ini dikenali sebagai koloni besar mikroorganisme. Sayang bagi bangkai kapal itu, koloni ini rupanya merupakan bakteri pemakan besi. Ternyata, sekarang Titanic menjadi rumah keanekaragaman hayati yang lebih kompleks dibanding ketika kapal itu masih berlayar. Siapa sangka ketika tenggelam, kapal juga membawa sejumlah besar bakteri bersamanya. Kalau kamu coba pikirkan sejenak, ini jelas masuk akal. Permukaan planet kita memiliki jenis keanekaragaman hayati yang berbeda dari dasar lautan. Lambung kapal diketahui membawa berbagai spesies kehidupan laut dari satu bagian bumi ke bagian yang lain. Yang mungkin tidak kita duga adalah ini juga bisa terjadi secara vertikal. Artinya, ketika sebuah kapal tenggelam, ia membawa jauh lebih banyak dari strukturnya sendiri. Jenis bakteri yang dibawa Titanic ke dasar laut tidak ada di sana sebelumnya. Dan meskipun awalnya diperkirakan bakteri itu nggak akan bisa bertahan dalam kondisi seberat itu di dasar lautan, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Mikroorganisme mirip karat merah yang mengambil alih Titanic benar-benar mengancam kondisi bangkai kapal itu. Koloni merah ini bisa menghabiskan 200 hingga 300 kg besi per hari, yang membuat Titanic jadi semacam pujasera kolosal di dasar laut. Sejak ilmuwan menemukan soal ini, sudah ada banyak spekulasi tentang harapan hidup bangkai kapal itu. Sebagian memperkirakan bangkai itu cuma akan bertahan 50 tahun lagi karena cepatnya pertumbuhan bakteri ini. Tapi jangan takut, menurut tim penelitian Cameron, bangkai itu tidak akan kemana-mana. Paling nggak tidak dalam waktu dekat.